Pesawat Angkatan Udara Filipina jatuh dan terbakar di sebuah pulau selatan Filipina pada Minggu 4 Juli, menewaskan sedikitnya 45 orang. Aktivitas pasar baru dan pasar ikan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sepi pengunjung sejak beredar kabar akan digelarnya razia tes usap COVID-19 Senin 5 Juli. Sebagian besar orang tua di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih khawatir mengizinkan anaknya divaksin, meskipun vaksinasi untuk anak telah mendapat izin dari pemerintah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, harga cabai merah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau tembus hingga Rp90.000 per kilonya. Minimnya pasokan cabai dinilai menjadi mahalnya harga cabai di Natuna. Harga cabai merah di Pasar Ranai, Natuna terus meroket. Kenaikan cabai diduga karena petani Natuna mengalami gagal panen, sementara cabai dari luar daerah masuk berkala 2 minggu sekali. Di Natuna menjadi hal yang biasa jika harga cabai berubah setiap hari, dikarenakan pasokan cabai biasanya dipenuhi dari luar daerah, seperti Medan, Kalimantan, Bintan, dan Batam. Sementara 47% kebutuhan cabai dipenuhi oleh petani Natuna. Dengan adanya gagal panen dan tunda panen di kalangan petani Natuna membuat pasokan cabai menjadi kosong. Satuan berapa? Iya, Kak? Satuan 10.000. 10 satuan. Berapa on? Satu aja. Cabai naik udah lama, Kak? Baru lah. Udah ada seminggu atau 2 minggu, Kak? Baru berapa hari aja. Tapi besok nggak tahu berubah lagi nggak. Karena setiap hari berubah dia. Masih 1 hari, 2 hari ini. Untuk menyiasati kelangkaan ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Natuna melakukan impor cabai dari luar daerah yang bisa diakses lewat transportasi yang ada. Impor cabai dari luar seperti dari Medan, Pontianak, dan juga dari sana sesuai dengan jalur transportasi laut maupun udara. Dinas Pertanian di Natuna, Kepulauan Riau mengatakan petani cabai di daerah tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat mengingat jumlah produksi cabai yang belum memadai. Jadi ada defisit sekitar 19,5 ton yang harus dipenuhi dari luar. Itu dan kita baru bisa memenuhi kebutuhan cabai itu sekitar 47% kebutuhan per tahunnya. Berarti kurangnya 53% atau 19,5 ton itu harus dipenuhi dari luar. Dodi berharap akan ada penambahan petani lagi agar kebutuhan bisa terpenuhi. Bisa menambah lah gitu, ada petani-petani baru lagi milenial yang ingin jadi petani agar bisa paling tidak produksinya bisa meningkat lah. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, pesawat Angkatan Udara Filipina jatuh dan terbakar di sebuah pulau selatan Filipina pada Minggu 4 Juli menewaskan sedikitnya 45 orang. Pesawat Angkatan Udara Filipina pengangkut logistik 130 jatuh dan terbakar di sebuah pulau selatan Filipina pada Minggu 4 Juli. 45 orang dikabarkan tewas dalam peristiwa jatuhnya pesawat ini. Pesawat membawa 96 pasukan menuju lokasi kontra pemberontakan sempat berusaha mendarat di Bandara Jolo, namun melewati landasan pacu tanpa mendarat. Pesawat gagal mendapatkan kekuatan dan ketinggian yang cukup, lantas jatuh di patikul di dekatnya. Sejumlah saksi mata melihat sejumlah tentara melompat sebelum pesawat jatuh ke tanah dan terbakar. Juru bicara militer pemerintah setempat mengatakan tidak ada tanda serangan terhadap jatuhnya pesawat itu. Hingga saat ini, penyelidikan belum dimulai karena upaya difokuskan pada perawatan dan penyelamatan. Dari Filipina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, aktivitas pasar baru dan ikan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sepi pengunjung sejak beredar kabar akan digelarnya razia tes usap COVID-19 Senin 5 Juli. Suasana pasar kota lama di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
terpantau sepi sejak Senin 5 Juli pagi, menyusul informasi berkembang pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar tes usap COVID-19. Para pedagang mengaku khawatir dengan suasana pasar yang terlihat sepi pembeli. Pedagang khawatir kondisi pasar yang sepi pembeli bisa mempengaruhi transaksi perdagangan dan pendapatan pedagang pasar menjadi anjlok. Pedagang pada tutup semua, orang tuh yang beli nggak ada. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Tapi, Jadi gimana nih, Bu, menanggapi ini? ya minta kebijaksanaan pemerintah lah gimana solusinya. Pedagang lain menyebut, untuk pertama kalinya kondisi pasar sepi pembeli sejak 27 tahun terakhir. Menurut pedagang, ketakutan masyarakat karena kabar razia tes swab dadakan di pasar tersebut harus cepatnya direspon oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Hari ini sepi sekali, Mas. Nah, Sepi kenapa, Pak? karena menurut berita burung tak betul tak tidak, hari ini mau ada swab. Kondisi sepinya pembeli di pasar Kota Lama Tanjung Pinang juga dirasakan pedagang sayur di pasar Bintan Center. Menurut pedagang, sepinya pembeli di pasar Bintan Center dikarenakan masyarakat masih takut terjadi razia tes usap COVID-19 susulan ala pemerintah Kota Tanjung Pinang. Bahkan, seorang pedagang mengaku hanya untung Rp5.000 karena kondisi pasar sepi pembeli. Ya sepi gini lah. Nah. Nggak ada orang pengunjung sama sekali. Nggak ada. Biasa Sabtu Minggu tuh ramai ya? Rame. Kalau semalam malah langsung nggak ada orang beli. Balik semua, pulang balik aku. Jadi sayur yang Nggak ada. Bawa duit itu 5.000 aku. Alah, aku bilang. Sebelumnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan razia protokol kesehatan dan tes usap dadakan di pasar Bintan Center pada 3 Juli kemarin. Saat itu, pemerintah Tanjung Pinang mengumumkan 12 orang terdeteksi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen di pasar Bintan Center. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, Ulasan TV mengabarkan. Saudara, kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma dalam menangani pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pandangan dari berbagai pengamat di perguruan tinggi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bayangkan kalau yang positif ini menyebarkan kepada yang sehat. Kota Tanjung Pinang berada di ambang zona hitam dalam peta resiko perkembangan COVID-19 versi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepulauan Riau. Lantas, kondisi ini membuat pemerintah Kota Tanjung Pinang harus bertindak cepat dan mengambil langkah efektif dalam membuat kebijakan. Seketika, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, menerbitkan surat edaran guna mengatur protokol kesehatan yang wajib dijalankan warganya. Surat edaran yang teranyar ala pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah surat edaran Wali Kota yang dikeluarkan pada 15 Juni 2021. Surat edaran ini mengatur pemberlakuan jam malam dan pembatasan kegiatan keramaian di Kota Tanjung Pinang. Selain surat edaran, Rahma juga sempat mengumumkan beberapa sanksi jika masyarakat melanggar surat edaran tersebut. Seperti menarik izin usaha jika kedapatan tak tutup dan masih ramai di atas jam 10 malam. Rahma juga sempat mengatakan akan menggembok kendaraan yang kedapatan masih berkerumun di lokasi publik. Dan ancaman sanksi yang fenomenal, yakni ancaman menyirami warga dengan air dari damkar jika ditemukan berkumpul di atas pukul 10 malam. Ancaman sanksi Rahma tak menjadi satu-satunya kebijakan yang menghebohkan warganya. Gelar razia protokol kesehatan dilengkapi dengan tes usap antigen mendadak secara massal di lokasi perbelanjaan menjadi kebijakan yang paling menuai kontroversi. Banyak pihak yang menyayangkan langkahnya lantaran dinilai tidak mengedepankan sisi manusiawi. Bahkan wali kota juga dirasa tak memikirkan efek domino yang mengancam baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan hal yang lebih mengkhawatirkan, berbagai kebijakan Rahma dinilai sebagai kebijakan aneh yang tak berpijak pada dasar hukum yang jelas. Menurut pengamat kebijakan publik, Alfiandri, surat edaran wali kota Tanjung Pinang belum dapat dikatakan kuat sebagai himbauan ke masyarakat. Lagi-lagi saya juga ingin menyampaikan bahwasanya yang harus disegerakan kalau mau punya sandaran aturan main yang kuat,
seyogianya harus ada peraturan daerah ya, kebijakan publik yang pasti terkait, jangankan menyiram, mempidanakan orang juga bisa ya, sandarannya nanti bisa aturan yang lebih tinggi di atasnya, seperti ya putusan Bapak Presiden misalnya, aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya yang sifatnya mengatur dan mengikat terkait bagaimana orang untuk teratur dan tertib dan disiplin ya, terkait untuk membatasi terus meningkatnya angka jumlah orang yang terpapar atau jumlah lonjakan di dalam orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Jadi menurut hemat saya, wali kota bersama DPRD sinergi saja langsung membuat keputusan bersama tertuang dalam peraturan daerah terkait untuk bagaimana dibuatnya aturan teknis ya. Wali kota membuat satu kebijakan, satu langkah menurut hemat saya yang kurang tepat, mungkin barangkali itu. Kegiatan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, usai gelar razia di salah satu swalayan juga menjadi sorotan banyak kalangan beberapa waktu lalu. Alfiandri menuturkan, apa yang dilakukan wali kota saat itu pun menjadi salah satu hal yang disayangkan yang datang dari seorang pemimpin di kota Gurindam. Ya, wali kota boleh turun langsung ke lapangan ya, merazia ada nggak tindakan-tindakan yang itu dibolehkan ya, tindakan-tindakan pembatasan terkait protokol kesehatan, adanya unsur 5M ya. Nah, salah satu itu kan menghindari yang namanya kerumunan gitu loh. Boleh. Tapi caranya untuk membubarkan orang kerumunan itu seyogyanya ada alat perangkat hukum ya yang bergerak dan bekerja gitu loh. Ada Satpol PP ya kan. Nah, sebagai penegak perda misalnya, padahal Satpol PP, ada kepolisian, ada TNI, ada pihak-pihak yang sama-sama untuk menjaga kondusivitas dan membatasi terkait meningkatnya melajunya jumlah angka pandemi COVID yang terpapar oleh orang-orang yang berada di kota Tanjung Pinang. Sah-sah saja kalau wali kota ikut terlibat turun ke lapangan langsung untuk melihat ya, apa yang dilakukan oleh Bu Wali Kota pasca habis merazia orang, terus foto-fotoannya gitu loh. Ya. Kalau orang bisa serang balik itu kan lebih fatal gitu kan. Anda bubarin orang tapi Anda berfoto-foto berapa rapat, kalau mau ikut protokol kesehatan kan jaraknya minimal kan 1 sampai 1,5 meter gitu loh. Ya kan? Anda mau jadi pemimpin hebat tapi Anda bodoh dalam bertindak gitu loh. Itu yang kita sesalkan, yang begitu-begitu gitu loh. Dia mau wise, mau bijak dalam memimpin daerah, tapi konyol akhirnya gitu loh. Ya kan? Dia ngapain foto-foto? Mau jadi mau jadi fotogenik untuk ditonton oleh kebodohan masyarakat ya, di hadapan masyarakat ya gitu. Konstituen masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi saya akhirnya ketawa sendiri gitu kan. Dia menegakkan aturan tapi dia sendiri yang melanggar aturan. Sementara itu, pengamat hukum Peri Rahendra mengharapkan agar wali kota Tanjung Pinang juga tidak melanggar hak asasi manusia setiap memperlakukan kebijakannya. Yang terpenting adalah setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya. Aturannya di mana? Kan begitu. Karena kan ini menyangkut tentang penegakan ketertiban masyarakat. Kalau masyarakat tidak tertib, maka harus ada sanksinya berupa penggobokan kendaraan. Sanksinya berupa penyiraman terhadap masyarakat. Itu harus ada aturan yang mengatur. Gitu. Pastikan peraturan atau surat edaran yang diterbitkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Nah, pastikan nanti pelaksanaannya di lapangan, implementasinya, bahwa setiap aparatur yang bertugas dalam menyelenggarakan ketertiban umum itu wajib mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Gitu. Jangan sampai orang nanti main asal siram saja gitu ya, main asal gembok saja. Memang harus dikedepankan langkah-langkah preventif, baru langkah represif itu gitu. Nah, ini sudah diatur di dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Jadi lewat Permendagri 44 tahun 2010 ini, setiap kegiatan ya, setiap aparatur yang bertugas dalam menyelenggarakan ketertiban umum
wajib mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini jangan sampai dilanggar. Gitu. Nah ini nanti masyarakat bisa mengontrol itu. Jangan sampai nanti dengan alasan ini kan angka COVID sudah tinggi, masyarakat tidak patuh. Maka itu tidak ada alasan bagi aparatur yang bekerja di lapangan bisa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jangan kita ingin melindungi masyarakat tapi melanggar hak asasi manusia itu. Menurut Peri, wali kota juga diharapkan konsisten dan adil dalam menerapkan aturan hukum yang telah ditertibkannya, sehingga tak memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Itu adalah konsistensi setiap kebijakan yang diterbitkan harus diberlakukan secara adil, begitu ya. Jangan nggak usah takut misalnya membuat kebijakan yang tidak populer, begitu ya. Selama pemerintah itu yakin ini akan melindungi masyarakat, tujuan hukum kan melindungi, begitu. Kenapa sih orang suruh pakai helm supaya nanti dia berkendaraan aman saja? Yang nggak pakai helm nanti kena denda, kan begitu. Nah, ini sama maksudnya seperti itu. Kenapa sih motornya nanti gemuk? Kenapa sih? Tapi ada aturan yang mengatur. Tujuannya kan ujung-ujungnya adalah untuk melindungi masyarakat itu. Nah, tinggal bagaimana nanti law enforcement-nya, penegakannya harus konsisten begitu dan harus adil juga, berlaku adil begitu. Jangan satu pihak diterapkan, satu pihak lagi tidak diterapkan gitu. Sedangkan pengamat ekonomi menilai, kebijakan Pemkot Tanjung Pinang tersebut dapat menghancurkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, ketika Pemkot Tanjung Pinang berbicara penertiban dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka terlebih dahulu melihat rangkaian kebijakan nasional soal pemulihan ekonomi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jangan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif. Ya ajak dong ngopi bareng Pemkot Tanjung Pinang, pengusaha ya. Jadi di sini menjadi pertemuan untuk berdiskusi dan berkomitmen menggerakkan perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Selain itu mendengarkan keluhan, masukan dari masyarakat gitu. Jadi sehingga OPD dapat merangkum dan membuat progres serta regulasi dalam rangka mengembangkan perekonomian Tanjung Pinang. Ini penting. Karena Pemkot sendiri tidak bisa membangun ya kota ini sendiri, tapi perlu sinergi dengan kalangan stakeholder atau pengusaha. Rahmat menyarankan agar Pemkot Tanjung Pinang segera mengevaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Pemkot Tanjung Pinang tidak efektif dan dapat mengakibatkan perekonomian di Tanjung Pinang terus melesu. Dampaknya bagi perekonomian ya lemah lah perekonomian Tanjung Pinang dan juga kesejahteraan masyarakat semakin menurun, khususnya para pengusaha atau UMKM. Artinya Pemkot harus segera mengevaluasi kebijakan. Nah, mungkin ya kebijakan ya rapatlah bersama ya, kita di sini budayanya ngopi ya, jadi ngopilah bareng stakeholder sehingga OPD yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi ini bisa membuat kebijakan yang penuh kehati-hatian tadi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Saya sayang sama rakyat saya sayang sama warga saya. Saya niatnya beserta seluruh jajaran untuk menjaga, memutus. Mari ramai-ramai kita putuskan mata rantai ini. Saudara, mulai 6 Juli mendatang, setiap warga negara asing dan warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan bagi WNI wajib karantina 8 hari. Kementerian Kesehatan memberlakukan peraturan baru untuk kedatangan orang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia mulai 6 Juli mendatang. Setiap warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes PCR negatif. Sementara warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan belum divaksin diwajibkan untuk menjalani karantina selama 8 hari. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi mengatakan, keharusan karantina 8 hari untuk WNI yang datang ke Indonesia sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Dan bagi WNA maupun WNI yang baru datang di Indonesia, wajib menjalani karantina selama 8 hari dengan 2 kali tes PCR, yaitu pada saat kedatangan dan pada hari ke-7 karantina. Jika hasil PCR hari ke-7 negatif, maka dapat menyelesaikan masa karantina pada hari ke-8.
Sedangkan pengecualian bukti vaksin hanya diberikan kepada diplomat dan kunjungan pejabat asing atau setingkat menteri sesuai praktik hubungan diplomatik yang juga diterapkan di negara lain. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, sebagian besar orang tua di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih khawatir mengizinkan anaknya untuk divaksin, meskipun vaksinasi untuk anak telah mendapat izin dari pemerintah. Pemerintah merencanakan untuk memvaksin seluruh siswa dan guru sebelum pembelajaran tatap muka terbatas sekolah dibuka. Sejumlah sekolah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku masih menemukan wali murid yang menolak anaknya untuk divaksin. Secara umum, alasan para wali murid menolak vaksin bagi anaknya dikarenakan kekhawatiran orang tua akan efek samping vaksin. Menanggapi ketakutan wali murid, pihak sekolah telah menyediakan surat pernyataan yang wajib diisi oleh wali murid. Nampaknya kita lihat hari ini sudah antusias orang tua datang, walaupun ada informasi dari wali kelas, ada yang tidak bersedia karena mungkin ragu dengan vaksin ini. Ya kita sangat orang tua lah, karena ketika orang tua hadir, dari sekolah menyiapkan form untuk mengisi surat pernyataan kesediaan orang tua, apa kalau bersedia jangan isi, kalau tidak bersedia juga mengisi apa alasannya tidak bersedia divaksin anaknya. Pihak sekolah belum dapat menentukan jumlah anak yang menolak untuk divaksin. Namun setelah melakukan pendataan, Dirman akan memberikan data tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Kendati demikian, Dirman akan terus memberikan edukasi kepada wali murid agar anaknya tetap mendapatkan vaksin di kemudian hari. Tentunya kita akan tetap memberikan edukasi juga kepada orang tua, ya tentunya dengan media-media yang ada, tentunya orang tua kan juga menerima informasi ya dari berbagai media tentang mungkin dampak yang lain dari vaksin ini, tapi itu semua berpulang kepada orang tua lah. Tapi tentunya dari kita, pihak sekolah tentu akan menyarankan demi kebaikan anak-anak kita juga ketika nanti belajar tatap muka secara maksimal tentunya. Sementara itu, salah seorang wali murid, Rasita, menjelaskan ia juga merasa khawatir akan efek dari vaksinasi terhadap anaknya. Masalahnya takut, 100% takut. Cuman karena kondisi semua sekarang kayak gini nih, apa yang kita takutkan? Harus mendukung lah. Kalau efek sampingan itu mesti 100% itu pasti kita takut. Ya kan? Tapi nanti kalau sakit siapa yang nanggung? Siapa yang menolong kita? Dengan adanya vaksin, insya Allah lah mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar, ada kebaikan di titik itu semua. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.